السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Al-Quran bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Padahal Al-Quran yang bukan Allah tidak boleh dibilang makhluk. InsyaAllah sudah kita bahas, ya, dalil-dalilnya, kemudian kesepakatan seluruh sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai zaman Imam Ahmad. Dan begitulah kebenaran. Begitulah al-haq dalam Islam disepakati oleh para ulama. Berbeda dengan kebatilan. Sono ngomong lain, sini ngomong lain. Gitu ya. Berbeda ciri-ciri kebatilan, ciri-ciri bid'ah begitu. Lihat aja Maulid Nabi, ya, ada yang diisi dengan ceramah, ada yang diisi dengan lomba, ada yang diisi ya macam-macam. Ciri-ciri bid'ah seperti itu. Begitu juga acara peringatan Isra Mi'raj, tahun baru Islam, nuzulul Quran, kan isinya macam-macam, tidak seragam. Nah, itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri bid'ah. Berbeda dengan sunnah. Lihat salat Idul Fitri, dari Masyrik sampai Maghrib, mau di Jakarta, Malaysia, Brunei, Saudi, Mesir sama. Ada salat 2 rakaat, ada khutbah 1 kali. Kalau toh ada tambahan-tambahan bid'ah, intinya kan seperti itu. Nah, kalau ada tambahan zikir-zikir tertentu sebelum khatib berkhutbah, itu yang salah. Adapun yang sama dengan Rasul dan para sahabat, itulah kebenaran. Ya, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, untuk mensaksikan di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Urdun, di Malaysia, di Jakarta, insyaallah sama. Secara garis besar insyaallah sama. Sering kita dengar, kita harus siap menerima perbedaan. Oh, berbagai macam dalih, argumen, logika, masuk kita harus sama. Ya. Lah Nabi kita satu, panutan kita satu, contoh teladan kita satu. Kan Nabi mencontohkan sholat dengan satu cara. Nabi mencontohkan tawaf sa'i dengan satu cara. Kenapa jadi berbeda-beda? Berarti tidak merujuk kepada Nabi SAW. Kalau merujuk kepada Nabi SAW, insyaAllah sama. Ya. Bahkan beda dikit dari Nabi.
tercela, bid'ah dan dosa. Apa kemarin? Mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Itu kan nambah dikit doang, cuman sedikit bunyi kecupan. Tapi lihatlah ulama kita, saking cintanya kepada Nabi, saking takzimnya kepada Nabi, maka menambah sedikit saja, yaitu bunyi kecupan, tidak berani, tidak mau, karena itu dosa. Hukum asal ibadah adalah al-man'u, terlarang, haram, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tinggalkan, kita masuk ke pasal 17. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Beriman meyakini bahwa adanya ru'yah. Apa ru'yah? Ru'yatul hilal, melihat hilal kan? Melihat. Apa yang dilihat? Wajah Allah. Yarawnallaha. Melihat wajah Allah di surga pada hari kiamat kelak. Bi absari ru'usihim. Dengan mata kepala. Istilah mata kepala sepertinya sama antara bahasa kita dengan bahasa Arabnya. Bi absari ru'usihim, mata kepala. Jadi bukan dengan mata hati, bukan lewat mimpi, tapi betul-betul dengan mata kepala, kedua mata kita. Karena melihat dalam bahasa Arab, dalam kaidah syar'i, itu ada 3. Melihat dengan mata seperti yang kita lakukan sehari-hari, kemudian melihat dengan hati. Melihat dengan hati itu ada. Satu lagi, melihat dalam mimpi. Inni ra'aitu fil manam. Aku melihat dalam mimpiku, aku melihat dalam tidurku. Dikatakan melihat. 3 macam penglihatan ini rupanya bisa menjawab perselisihan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Pernah terjadi perselisihan sedikit, dan ini nggak main-main masalah akidah, ya. Cuman bisa diselesaikan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah. Sementara Aisyah mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, maka dia berdusta. Wow, tajam perselisihan ini. Dan agak sulit untuk mempertemukan dua perselisihan ini, karena memang satu ke barat, satu ke timur, ya kan? Aisyah mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah. Yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah, dusta dia, bohong dia. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah. Nah, dua perselisihan ini terjawab oleh 3 versi melihat tadi. Kalau yang dimaksud bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala, betul kata Aisyah. Dusta, bohong orang yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Belum pernah. Tapi kalau Rasulullah pernah melihat Allah dengan hatinya, dengan hati Nabi, itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Bagaimana melihat dengan hati?
Ihsan. Ihsan, ya. Masih ingat ihsan? Apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dengan apa? Gak mungkin dengan mata, tentu dengan hati. Jadi seolah tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Allah hadir pada kita, kita hadir di hadapan Allah, seolah seperti itu hati. Jadi ketika kita menyembah Allah, salat misalnya, betul-betul khusyuk, tidak ingat apa-apa, yang kita ingat adalah apa yang kita baca, seolah surga neraka di depan mata kita, seolah-olah kita melihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tara. Maka ka'annaka apa? Seolah-olah, seperti. Tentu tidak sungguhan. Kalau sungguhan ya dengan mata kepala. Gitu. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak bisa melihat Allah, ya jelas nggak bisa kalau dengan mata kepala. Fa innahu yarak, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat engkau. Untuk yang kedua ini tidak terlalu mudah, apalagi yang pertama sulit sekali. Barangkali seumur hidup belum tentu kita sekali, dua kali, tiga kali salat menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, bukan sesuatu yang mudah. Nah, untuk yang kedua saja juga tidak mudah. Jika kita tidak bisa seolah-olah melihat Allah, kita yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Mudahkah? Tidak mudah. Nah, berapa banyak dari kita sedang sholat, sedang sedekah, sedang menyantuni fakir miskin, merasa sedang dilihat oleh, merasa sedang diawasi oleh Indosiar, TVRI, RCTI, gitu. Jadi ketika nyumbang, ketika berderma, ketika jihad, lihat dalam ini berapa ribu pasang mata yang sedang memperhatikan saya nih. Gitu. Kebanyakan kita begitu. Ya. Nah, orang yang bisa berbuat ihsan ketika sedang sedekah, ketika sedang memberikan bantuan, ketika sedang sholat, tawaf, sa'i, merasa sedang diawasi oleh Allah. Tidak mudah. Maka barang siapa yang bisa melakukan ini, berarti dia telah tidak bisa berbuat ihsan. Ya kan? Oleh karena itu, alhamdulillah, ihsan ini tidak wajib. Ihsan ini tidak wajib. Kalau wajib, barangkali setiap hari kita berdosa, kan meninggalkan kewajiban. Alhamdulillah tidak wajib, berarti kita tidak berdosa. Yang wajib apa? Di bawahnya apa? Di bawah ihsan apa? Iman. Di bawah iman, Islam. Kan itu pertanyaan siapa? Pertanyaan siapa? Pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngetes atau supaya para sahabat yang hadir di situ menjadi ikut tahu. Saya kira ma'ruf di antum bagaimana Jibril menampakkan diri dalam bentuk manusia, berpakaian serba putih, berambut sangat hitam, tersisir rapi, meletakkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi atau ke paha Jibril, berselisih para ulama. Lalu bertanya, akhbirni anil Islam, ya Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi. Akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Dijawab oleh Nabi, rukun iman. Setelah itu, akhbirni anil ihsan,
ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan detik itu Rasulullah belum tahu bahwa itu adalah Jibril. Beliau mengatakan, belum pernah Jibril datang kepadaku dalam bentuk manusia. Aku enggak tahu kalau itu Jibril, belum pernah. Selalu aku tahu, kecuali waktu itu. Waktu itu baru Rasulullah tidak tahu. Tahu-tahu kira-kira 3 hari setelah itu. Ya, 3 pertanyaan besar, apa itu Islam, atau apa itu iman, apa itu ihsan. Ihsan tertinggi, di bawahnya iman, di bawahnya lagi Islam. Maka orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Orang yang iman belum tentu ihsan, sudah pasti Islam. Orang yang iman sudah pasti Islam, belum tentu ihsan. Orang yang ihsan sudah pasti Islam, sudah pasti iman. Oleh karena itu ihsan ini yang tertinggi. Sekali lagi, walillahil hamd, tidak wajib. Berapa banyak kita sholat, kita ibadah, dan tidak bisa seolah-olah sedang melihat Allah atau merasa sedang diawasi oleh Allah. Dosakah? Insya Allah tidak. Diterimakah salat kita? Insya Allah diterima. Jangankan kita, Umar pernah mengaku, tadi ketika aku salat, aku membayangkan apa? Ini menjelang perang. Tadi ketika aku mengimami salat, aku membayangkan, merencanakan, pasukan berkuda akan aku taruh sebelah sini, pasukan panah aku taruh sebelah sini, padahal sedang sholat. Sekelas Umar bin Khattab Al-Faruq. Bahkan Nabi SAW, tadi ketika aku sholat, mengimami sholat asar, aku teringat sebungkah emas batangan. Maka begitu salam, tidak seperti biasanya, beliau langsung berdiri, melewati pundak-pundak jamaah, masuk ke rumah beliau, kemudian kembali lagi ke tempat beliau mengimami, lalu beliau mengatakan, ini mengganggu sholatku tadi. Entah berapa on atau mungkin mendekati 1 kilo ya, emas. Langsung beliau perintahkan untuk dibagi-bagi. Berarti beliau ingatkan, beliau tidak merasa sedang diawasi oleh Allah terus. Itu sekelas beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Nah, adapun melihat Allah kelak betul-betul bi absari ru'usihim, dengan mata kepala kita, tidak berdesak-desakan dan tidak menyilaukan. Karena melihat Allah seperti kalian melihat apa? Matahari apa bulan? Bulan purnama. Bulan purnama tentu indah, mengeluarkan cahaya, tapi tidak menyilaukan. Beda dengan matahari, menyilaukan, tidak enak, sakit. Adapun melihat bulan tidak menyilaukan. Kira-kira begitu. Melihat wajah Allah kelak tidak sakit, tidak silau, tidak berdesakan. Kalau kita menonton sesuatu, melihat sesuatu, sementara jumlah kita banyak, nggak usah ribuan, jutaan, ratusan aja kadang berdesakan, ya kan? Apalagi ribuan. Apalagi pun melihat wajah Allah nanti tidak berdesak-desakan, sama seperti kita melihat bulan purnama. Mana ada melihat bulan purnama desak-desakan, kan begitu? Mau dari Jakarta, mau dari Bandung, mau dari Cirebon, asal bulan itu terlihat, ya tentu tidak perlu berdesak-desakan.
Siapa yang mengimani ini, otomatis dia mengimani, mempercayai bahwa Allah memiliki wajah. Kan begitu. Inilah Ahlus Sunnah. Pas ketemu di ayat ini, di hadis ini, di surat sekian, di ayat sekian, ketemu, nggak ada yang bertentangan. Coba Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah, kalau dia mengimani sabda Nabi ini, bahwa kalian akan melihat wajah Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama, percaya apa tidak? Percaya. Berarti dia harus coret keyakinan dia selama ini bahwa Allah tidak mungkin sama dengan kita punya wajah. Kalau Allah punya wajah jadi sama dengan kita, harus dicoret keyakinan dia. Itulah firqah, itulah aliran sesat. Di sini ngomong apa, di sini ngomong apa, gitu. Maka sebagaimana agama Yahudi dan Nasrani, kepentok ayat ini, ganti revisi, kepentok ayat ini ganti revisi, begitu kira-kira. Firqah juga seperti itu. Beda dengan Ahlus Sunnah, Al-Firqatun Najiyah ini, Anda betul-betul mengikuti Rasul dan para sahabat, nggak pernah kepentok, sama terus, selalu ada jawaban. Adapun mereka ini dalam satu kasus bisa menjawab, di kasus yang lain diem, nggak bisa jawab. Ya, ambil contoh misalnya, wa kallamallahu Musa taklima. Apa artinya? Allah betul-betul pernah berkata, berucap, berbicara di hadapan Musa, kepada Musa. Artinya Musa mendengar ucapan Allah, kata-kata Allah. Oleh orang Jahmiyah, ayat ini dibaca wa kallamallahu Musa taklima. Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu apa bedanya wa kallamallahu dengan wa kallamallahu. Kalau wa kallamallahu berarti Allahnya sebagai fa'il, pelaku yang berbicara. Musa objeknya yang mendengar. Kalau wa kallamallahu, Allah sebagai objek, bukan sebagai fa'il. Fa'ilnya siapa? Musa. Musa kan ghairu munsharif, ya, mamnu' minas saraf. Beda dengan Muhammad. Muhammad itu bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, gitu ya. Sama dengan masjidun, masjidan, masjidin. Masjidun marfu', masjidan mansub, masjidin majrur. Adapun Musa ini ghairu munsharif, nggak mungkin bisa musu, nggak mungkin bisa musi. Artinya walaupun marfu' tetap Musa, walaupun mansub tetap Musa, walaupun majrur tetap Musa. Maka wa kallamallahu Musa taklima. Mereka baca seperti itu. Artinya apa? Musa betul-betul berbicara dan Allah mendengar. Jadi Allah sebagai objek. Di sini mereka bisa berkilah. Walaupun disodori ayat itu, ya hari itu kan ayat-ayat Al-Quran belum ada. Ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di lembaran-lembaran, di mushaf-mushaf belum ada. Belum ada kasrah, fathah, tasdid, sukun. Bahkan di awal-awal titik aja nggak ada. Titik aja nggak ada. Mana nun, mana ba, nggak tahu. Mana ta, nggak tahu. Jadi betul-betul mengandalkan hafalan yang luar biasa. Kalau sekarang udah hampir seluruh mushaf Al-Quran, ya, sama wa kallamallahu. Nah, dulu orang-orang Jahmiyah membacanya wa kallamallahu, bahwa yang berbicara itu Musa, Allah yang mendengar. Karena mereka nggak mau terima, masa Tuhan ada suaranya, kayak apa suara Tuhan didengar oleh Musa? Padahal seperti itu, kalimatnya seperti itu.
Dan bukan cuma Nabi Musa yang pernah mendengar suara Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Ada nabi-nabi yang mendengar suara Allah. Jibril ya setiap saat mendengar suara Allah, firman Allah, kata-kata Allah. Gitu. Tapi di sini orang-orang Jahmiyah itu masih bisa jawab, ada celah dengan mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Musa yang bicara, Allah yang dengar. Lalu bagaimana dengan ayat lain wa kallamahu rabbuhu? Antum yang belajar bahasa Arab tentu akan tahu gimana mau dibolak-balik gimana. Kalau wa kallamallahu diganti dengan wa kallamallaha, ini belum merusak kaidah nahwu, betul. Hanya artinya aja berbeda. Tapi kalau wa kallamahu rabbuhu mau diganti apa? Ya. Wa kallamallaha wa kallamahu rabbahu rusak itu. Nahwunya sudah rusak. Ya. Wa kallamahu rabbuhu, Robnya dia, Robnya Nabi Musa berbicara, pernah berbicara kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Nah, ini maksud saya. Firqah-firqah itu disodori ayat masih bisa ngeles, sodori hadis masih bisa ngeles. Begitu sodorin dalil yang ini, ayatnya ini udah bungkam, nggak bisa ngomong. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah memang tidak berkilah, memang betul mengikuti Rasul dan para sahabat, urutannya memang seperti itu. Termasuk ketika meyakini bahwa Allah bisa dilihat nanti di surga. Ini bukan rekayasa, ini bukan hasil olah fikir, ini memang ucapan Rasul diteruskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka mengalir begitu saja. Oleh karena itu sama semuanya. Nanti akan kita dapati dan sudah kita lewati bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Bukhari, sama semua. Sama semua. Maka aneh sekali saudara-saudara kita yang mendengar nama Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, bagus. Ibnu Taimiyah enggak. Apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apalagi Syekh Albani, Syekh Utsaimin, enggak. Kalau Imam Syafi'i bagus, Imam Bukhari bagus. Apa bedanya? Sementara tidak ada bedanya. Dalam hal akidah, dalam hal tauhid, dalam hal manhaj, dalam hal ibadah, enggak ada bedanya. Antara Syekh Albani, Syekh bin Baz, Imam Bukhari, Imam Syafi'i sama. Sama-sama? Sama-sama? Sama-sama tidak ada yang merayakan Maulid Nabi. Justru saudara kita ini, ya, kan mereka luar biasa menyanjung-nyanjung Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan itu bagus. Apa dari riwayat? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan seterusnya merayakan Maulid Nabi, mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Mana ada riwayat? Salat nisfu Sya'ban, salat Raghaib, puasa Rajab, enggak ada. Justru saudara-saudara kita ini yang menyimpang dari orang-orang yang mereka sanjung-sanjung. Jadi cuma sekedar nama, betul-betul sekedar nama. Kalau betul mereka mengikuti Imam Syafi'i, bermadhab Syafi'i, mestinya mereka perintahkan istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka pakai cadar. Imam Syafi'i salah satu ulama yang mewajibkan pakai cadar. Sementara saudara-saudara kita yang katanya Syafi'iyah, bermadhab Syafi'i, sepertinya tidak ada istri mereka, anak perempuan mereka pakai cadar. Bahkan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, istri-istri mereka, anak perempuan nggak pakai jilbab, biasa. Saya saksikan di beberapa daerah. Ustaz punya pesantren, ya, istrinya ya pakai kudung, dikalungkan kerudung, terlihat ujung rambutnya, terlihat lehernya.
Ya, kerudung zaman tahun 70-an, ya, 60-an, antum tahulah ya. Walillahilham, hari ini Allah berikan pertolongan rahmatnya kepada kaum muslimin, kaum muslimah, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang memakai jilbab. Ya. Apalagi jamaah kedua, jamaah ketiga, bid'ah. Ini terkenal pendapat Imam Syafi'i. Bahkan 3 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, kecuali Imam Ahmad. 3 imam madhab ini sepakat. Jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat, bid'ah. Jamaah itu ya pertama, bersama dengan imam setempat. Gitu. Jadi ketika kita masuk masjid jam 12:30, jamaah sudah selesai bubar. Kita masuk masjid berlima, berenam, sholat berjamaah lagi. Kata Imam Syafi'i, bid'ah, nggak boleh, haram. Karena hukum asal ibadah memang haram. Dan memang secara riwayat tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat. Berdua, bertiga masuk masjid, salat jamaah sudah selesai, lalu jamaah bertiga, jamaah berempat, seperti kebiasaan di negeri kita. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Alhamdulillah sampai hari ini kan, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sampai hari ini tidak kita jumpai adanya jamaah kedua, jamaah ketiga di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ya. Kecuali baru datang rombongan dari Jakarta, baru datang rombongan dari Mesir, baru datang rombongan dari Yaman, dari Turki. Ya. Adapun penduduk setempat atau yang sudah di situ 2 hari 3 hari selalu menjaga sholat berjamaah di awal waktu. Ya. Rasul dan para sahabat tidak didapat riwayat mereka melakukan jamaah kedua, ketiga dan seterusnya, kecuali ada yang bersedekah. Sebagaimana Nabi menawari kepada Abu Bakar, di riwayat lain bukan Abu Bakar ya, ketika beliau dan para sahabat telah selesai sholat berjamaah, datang satu orang belum sholat. Lalu Nabi menawari Abu Bakar, wahai Abu Bakar, maukah engkau bersedekah kepada orang ini? Yang dimaksud sholat lagi mengimami si fulan itu. Baru boleh, baru sunnah. Ada kalimat sedekah. Sedekah tentu dilakukan oleh orang yang punya, diberikan kepada orang yang tidak punya, namanya sedekah. Oleh karena itu ketika antum punya, saya juga punya, ya, antum kaya, saya juga enggak miskin-miskin amat, lalu saya memberikan kepada antum makanan yang enak, misalnya pakaian, sedekah bukan? Bukan. Apa namanya? Hadiah. Dan hadiah itulah yang diterima oleh Nabi SAW dan keluarganya. Adapun sedekah, baik sedekah sunat atau sedekah wajib. Sedekah wajib apa? Sedekah itu ada yang wajib. Nama sedekah wajib namanya zakat. Baik zakat atau sedekah tatawwu, Nabi nggak mau terima, haram bagi beliau dan keluarganya. Ya, kalau hadiah beliau terima. Sedekah diberikan oleh yang punya kepada yang tidak punya. Yang punya yang mana? Ya Abu Bakar tadi, yang punya sholat berjamaah. Diberikan kepada orang yang tidak punya, si fulan tadi yang belum sholat. Maka ada istilah, wahai Abu Bakar, maukah engkau bersedekah kepada orang ini? Baru boleh, baru sah, baru sunnah. Ya.
wa huwa yuhasibuhum, dan Allah menghisab mereka. Jadi di sini ada dua, ada ru'yah, ada hisab. Allah menghisab seluruh manusia bila hijabin, tanpa hijab, tanpa hijab. Hijab seperti ini, pembatas. Oleh karena itu jilbab dikatakan hijab karena membatasi, menutupi supaya tidak terlihat auratnya, ya, maka dikatakan berhijab. Oleh karena itu orang yang sudah pakai jilbab maka dia pasti sudah berhijab. Adapun wanita yang berhijab belum tentu pakai jilbab. Wanita yang sudah berjilbab otomatis dia sudah berhijab. Wanita yang sudah berhijab belum tentu pakai jilbab. Yang penting intinya harus apa? Harus pakai jilbab apa harus berhijab? Harus berhijab. Enggak pakai jilbab enggak apa-apa, yang penting berhijab. Saya ngobrol dengan wanita itu bukan mahram saya, sementara wanita itu pakai rok mini, pakai kaos ketat, tapi dia enggak dosa, saya enggak dosa, padahal saya ngobrol dengan dia. Kenapa? Iya, karena wanita itu berhijab dari saya. Di balik triplek misalnya, di balik kelambu misalnya, ngobrol, dia dengar suara saya dengar suara dia, dan ada perlu gitu. Itu namanya berhijab, ya. Oleh karena itu wanita-wanita yang sudah pakai jilbab, apalagi pakai cadar, perlukah berhijab lagi di balik triplek? Ya nggak perlu, kan sudah pakai jilbab, sudah berhijab otomatis, gitu ya. Kecuali wanita-wanita itu belum berjilbab, pakaiannya belum sempurna, perlu dia berhijab dengan hijab seperti ini, ya. Nah, antara Allah dengan manusia itu tidak ada hijabnya, berarti ketemu langsung. Dan satu lagi, tanpa wala turjuman, tanpa penterjemah. Hanya di sini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, Allah mengetahui semua bahasa, dan betul kan? Mau bahasa apapun Allah tahu, mau Arab, Indonesia, Inggris, dan seterusnya. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat adalah dengan bahasa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, misalnya man rabbuka, ya betul-betul seperti itu bahasanya. Gitu. Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Loh, kita kan bukan orang Arab, apalagi ada orang Jepang, apalagi orang Rusia, apalagi orang Cina. Mereka nggak pernah tahu bahasa Arab. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk membuat orang Jerman, orang Inggris, orang Prancis, orang Jepang tiba-tiba langsung bisa bahasa Arab. 100% bisa, terlalu mudah bagi Allah. Ya, sangat mudah. Kenapa pendapat ini kuat? Ya karena memang itu kan, kalimatnya kan seperti itu. Nabi yang berbicara, man rabbuka wa man nabiyuka. Lah, bahasa seperti itulah yang akan dipakai. Dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka yang ada di surat Al-A'raf, bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Nanti akan seperti itu, ya. Kecuali ada keterangan dari Nabi. Ini sebagai contoh saja karena kita orang Arab. Nggak ada. Ketika tidak ada, maka bisa mudah difahami bahwa betul-betul seperti itulah dialog
antara Allah dengan hambanya, dialog antara manusia dengan Nabi Adam. Ya Adam, anta abuna. Ya, kakak seperti itu. Wahai Adam, ayah kami, bapak kami, begini-begini, ya. Mohon mintakan syafaat kepada Allah supaya Allah berkenan mengadili kami semua, dalam bahasa Arab. Gitu. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan dialog tersebut dengan bahasa Arab. Ya terang aja Nabi Muhammad orang Arab, taunya bahasa Arab. Ya, seandainya dengan bahasa macam-macam tentu akan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjut sedikit tentang hisab. Ternyata yang akan dihisab oleh Allah nanti bukan cuma amal. Kalau amal jelas, ya. Maka ada amalan ringan di lisan, mudah, tapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan sekali kan? Ringan sekali. Antum sambil nunggu kereta, sambil nunggu pesawat, sambil masak mungkin ibu-ibu, ya, sambil nyapu. Karena nggak ada syarat mengucapkan kalimat itu harus duduk bersila menghadap kiblat, tidak ada syarat seperti itu. Sambil apapun, ringan sekali, tapi berat di timbangan. Sebaliknya ada amal yang ringan, ada yang berat, tentu ada yang ringan. Mungkin di mata manusia, hebat, pahlawan, sakti. Walaupun amal baik ketika ditimbang ringan sekali. Itulah amal. Nah, selain amal ada lagi yang ditimbang oleh Allah. Apa? Amal itu ya sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir, wirid, jihad. Di luar itu ada juga yang ditimbang oleh Allah. Apa? Badan, fisik kita. Mana dalil? Nabi mengatakan ada yang datang pada hari itu dengan badan besar, tinggi, gagah, ketika ditimbang tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kasihan sekali gitu. Sementara ada ketika ditimbang itu lebih berat dari gunung Uhud, padahal cuman padahal cuman betis. Betis seberapa sih? Udah begitu betisnya kecil lagi. Betisnya siapa? Betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Mas'ud memanjat pohon kurma, terlihat oleh para sahabat dari bawah kecil betisnya. Sahabat mentertawakan itu. Nabi mengatakan, betis yang sedang kalian tertawakan itu nanti akan ditimbang di hadapan Allah dan lebih berat dari gunung Uhud. Ya, tentu karena amalnya beliau, ketakwaan beliau, keilmuan beliau merembet ke fisik ikut berat gitu. Rupanya orang mulia, orang baik, orang sedikit dosanya, orang banyak pahalanya, timbangannya berarti berat.
Ini rupanya berbeda dengan anggapan kaum muslimin, orang-orang awam. Dikiranya mayat kalau berat berarti banyak dosanya, katanya, ya kan? Ini berat banget, ini banyak dosanya, ini keliru. Justru keliru. Betisnya Ibnu Mas'ud kelak akan ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Berarti yang saleh, yang berilmu, yang bertakwa, yang dekat kepada Allah, justru badannya berat ketika ditimbang. Sementara tadi besar, tinggi, gagah, ketika ditimbang tidak lebih berat dari apa tadi? Sayap nyamuk. Ya, tentu kita ingin berat timbangan kita nanti. Maka dengan apa? Dengan ilmu. Karena kalau tanpa ilmu, yang penting kebaikan, gitu ya. Sholat apa? Yang penting sholat. Karena dia nggak tahu ilmunya. Menjelang subuh misalnya, yang penting sholat. Tahiyatul masjid kayak apa kayak. Padahal kalau tahu ilmunya, tentu akan milih qobliyah subuh. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.